Belum. Yang utul belum ada ininya ya. Yang utul belum ada apa namanya pengumuman tanggalnya kapan ya. Oh ya, tapi sebenarnya teman-teman tuh nggak perlu ngapalin gini ya. Jadi tiap orang itu pasti punya keahliannya masing-masing, pasti punya bidang keahlian masing-masing. Kalau misalkan teman-teman ahlinya di biologi gitu, ya udah teman-teman fokusin belajar materi biologi sebanyak-banyaknya. Jadi kasarnya gini, kalau misalkan teman-teman jago biologi nggak jago fisika gitu, di biologi yang susah sekalipun teman-teman harus bisa jawab. Nah, kalau di fisika yang gampang-gampangnya aja teman-teman jawab. Jadi kalau ada soal gampang jangan dilewatin, itu harus dijawab. Tapi kalau ada soal yang susah, ya udah nggak apa-apa lah kayak oke lah di spare aja gitu. Tapi kalau misalkan nanti di biologinya, misalkan teman-teman jago biologi nih, di biologi mau susah mau gampang semua harus dibabat gitu. Karena kan yang namanya belajar itu kita nggak mesti kerja keras doang ya, tapi juga harus kerja cerdas gitu. Jadi kalau misalkan memang udah sumpek banget, udah nggak bisa banget, ya ya udah mau diapain lagi. Nah kalau aku dulu kebetulan waktu SMA itu malah nggak jagonya itu di bahasa, terutama di bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan ada soal bahasa Indonesia, apalagi kan bacaannya panjang tuh ya, panjang banget. Ya udah itu kalau misalkan susah banget, aku skip kayak ya udahlah. Tapi kalau misalkan nanti masuk ke matematika, masuk ke fisika, nah itu baru harus aku babat. Mau susah mau gampang harus dibabat semuanya. Ya Allah, kok aku nggak jago apa-apa? Pasti ada. Coba deh, kalau misalkan TO itu kan di review ya biasanya ya. Kayak apa sih namanya yang materi ini bener berapa, materi ini bener berapa. Nah coba dari beberapa kali TO, kamu tuh paling banyak benernya di mana sih? Kalau misalkan kamu paling banyak benernya di situ, ya udah fokusin di situ aja gitu. Jadi banyakin soal di situ. Misalkan biologi itu ada 20 soal, ini jangan biologi terus deh. Misalkan jagonya fisika gitu. Kalau fisika ada 20 soal, ya udah kalau bisa kayak 15 soal itu dibabat semua. Tapi kalau misalkan nggak jago di apa misalkan matematika, nggak jarang sih orang fisika nggak jago matematika tuh jarang sih. Apa ya kimia gitu. Misalkan jago fisika tapi nggak jago kimia. Kimianya ya 5 soal doang dimaafkan lah gitu. Ini ada yang nanya, menurut kakak dari soal-soal simak lalu materi fisika yang hitungannya nggak rumit dan mungkin lebih banyak teorinya apa kak? Ini biasanya kalau yang lebih banyak teori itu kalau nyambung ke hampir semuanya sih sebenarnya. Biasanya tuh di simak itu berapa ya? Kayak 10 soal terakhir apa ya kalau nggak salah 10 soal. Sekitar 10 soal terakhir itu biasanya semuanya itu kayak ini. Kalau nggak sebab akibat ya 1 2 3 4 gitu. Nah, itu biasanya nggak terlalu banyak hitung-hitungannya di situ. Nah, itu bisa banget dimanfaatin nanti. Itu terutama ingat ya, BTW apa namanya? Teman-teman tahu nggak yang apa namanya trik buat ngerjain soal yang ini coret-coretan di sini aja lah ya. Trik buat ngerjain soal yang kayak gini. 1 2 3 4. Ini ada triknya ngerjainnya. Kan kalau teman-teman lihat jawabannya itu cuma gini ya. Jawabannya kan cuma 1 2 3. Yang B-nya itu 1 3. Yang C-nya itu 2 4. Yang D-nya 4. Yang E-nya itu semua 1 2 3 4. Nah, ini ada triknya sebenarnya. Teman-teman nggak usah ngitung semuanya. Gitu. Jadi yang pertama yang harus teman-teman cek adalah yang nomor satu dulu. Nih, jadi ceknya gini. Gambar di mana ya? Gambar di sini deh. Jadi pertama itu nomor satu dulu. Nomor satu dulu. Nah, nomor satu dulu. Kalau nomor satunya benar, ya, kalau nomor satunya benar, berarti otomatis nomor tiga tuh benar. Karena otomatis nomor tiga benar, langsung cek nomor empat. Nah, kalau nomor 4 ini benar juga, berarti jawabannya adalah E. Semua benar. Gitu. Nah, kalau misalkan nomor 4 salah, kalau nomor 4 salah, ceklah nomor 2. Gitu. Kalau misalkan nomor 2-nya benar, berarti ya jawabannya yang A, 1 2 3. Tapi kalau misalkan nomor 2-nya salah, berarti jawabannya adalah yang B, 1 sama 3. Gitu. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, gimana kalau misalkan yang nomor satunya udah salah? Sama, kalau nomor satunya udah salah, cek juga yang nomor. Kalau satunya salah, cek juga yang nomor 2 ya. Cek cek yang nomor 2. Kalau misalkan yang 2 ini benar, ya berarti jawabannya adalah yang C, 2 sama 4. Kalau misalkan yang 2 ini salah, berarti otomatis jawabannya yang D, 4 doang. Gitu. Jadi ada triknya, nggak usah kita nyoba semuanya. Jadi yang pertama nomor satu dulu, nomor satunya benar. Cek nomor 4. Nomor 4-nya benar juga. Cek nomor 2. Sorry, kalau nomor 4-nya benar juga berarti semua benar gitu. Tapi kalau misalkan nomor 4-nya salah, cek nomor 2. Kalau misalkan nomor 2-nya benar, berarti jawabannya adalah yang A.
Tapi kalau nomor 2-nya salah, berarti jawabannya yang B. Kayak gitu ya. Ini menghemat waktu banget. Gitu. Ya udah dibahas kemarin sih sebenarnya. Simak bisa gitu, Kak. Kan ada yang nggak ada jawabannya. Iya sih. Kadang-kadang aneh gitu kayak nggak ada jawabannya. Ya tapi ya udahlah. Ini salah satu yang bisa buat mempersingkat waktu juga. Tapi kalau memang nggak ada jawabannya ya ya udah gitu. Oke, karena udah wah kebanyakan ngobrol nih, udah jam 14.38. Ya udah, kita mulai aja materinya. Hari ini kita bakal bahas tentang elastisitas dan dinamika rotasi. Kita bakal lebih banyak bahas elastisitasnya, karena dinamika rotasinya tuh sebenarnya udah sempat kita bahas juga kemarin waktu dinamika linear ya, waktu beberapa pertemuan yang lalu, 2 pertemuan yang lalu kalau nggak salah. Jadi kita sekarang fokusnya ke elastisitasnya, tapi tetap ada. Dinamika rotasinya tetap ada. Gitu. Oke, jadi sebelumnya kita tebak-tebakan dulu. Nih menurut teman-teman gimana caranya agar hidup tidak banyak tekanan? Ini jangan pakai mikir ya. Ada yang jawab C, nggak ada jawabannya tahu. Ayo nggak usah pakai mikir. Nggak usah pakai mikir. Nggak usah pakai mikir. Ini siapa nih yang masih mikir nih? Jangan kebanyakan mikir, jangan overthinking. Oke, aku endpoll ya. Udah 30 detik. Oke, jadi mungkin teman-teman pernah lihat apa namanya quotes ini di belakang truk ya. Kalau misalkan lagi di jalan tol gitu terus ada truk, terus di belakang tuh bisa ada tulisan kayak gini. Nah, tapi sebenarnya salah. Bukan cuma jangan kebanyakan gaya, tapi juga bisa perbesar luasnya gitu. Karena yang namanya tekanan itu kan adalah F dibagi A. Jadi kalau misalnya kita mau memperbesar tekanan, ya berarti perbesar F atau perkecil A. Jayus banget ya. Ini lebih lebih jauh dari jokes bapak-bapak. Oke, kita next. Nah, ini pertanyaan beneran kali ini. Eh, belum deh. Udah nggak ada tebak-tebakan lagi ternyata. Tebak-tebakannya nanti ternyata. Oke. Nah, jadi ada hubungannya sih sebenarnya antara tekanan sama yang mau kita pelajarin. Nah, hubungannya apa? Tapi kalau di sini namanya bukan tekanan. Kalau tekanan itu nanti ya kita pelajarinnya berikutnya di fluida. Kita belajar tentang tekanan. Tapi kalau kayak ini namanya beda. Namanya lah tegangan. Tapi sebenarnya definisinya sama aja. Yang namanya tekanan, yang namanya tegangan itu definisinya sama. Yaitu sama-sama gaya persatuan luas. Bedanya apa? Bedanya kalau tekanan itu biasanya dia di fluida. Kalau tegangan biasanya di benda padat. Itu doang bedanya. Tapi definisinya sama, sama-sama gaya persatuan luas. Nah, terus jadi ini ya yang namanya tegangan atau tekanan itu adalah F dibagi sama A gitu. Jadi kalau mau hidup tidak banyak tegangan, ya jangan banyak gaya atau perbesar luasnya. Berikutnya itu ada regangan. Jadi namanya regangan itu adalah kalau misalkan ya teman-teman punya benda gitu. Misalkan teman-teman punya, aku ada apa ya di sekitar sini ya? Nggak ada apa-apa ya. Ada karet gak sih? Nggak ada juga. Oke, jadi misalkan ini ada pulpen gitu. Ini ada pulpen, pulpennya ditarik gitu, pulpennya ditarik. Kalau misalkan ditariknya dia nggak keras kan nggak akan terjadi apa-apa ya. Nggak akan terjadi apa-apa sama pulpen ini. Tapi kalau misalkan ditariknya keras banget, ya pulpen ini lama-lama bisa patah. Tapi aku nggak mau matahin ya. Nah, jadi yang namanya regangan itu adalah seberapa besar sih perubahan yang terjadi akibat adanya gaya. Gayanya tadi itu adalah si tegangan tadi, gitu. Itu yang namanya regangan. Nah, besarnya regangan itu adalah perubahan panjangnya berapa dibagi sama panjangnya berapa, panjang awalnya berapa. Itu namanya regangan. Nah, terus nanti dari tegangan sama regangan ini kita bisa tahu yang namanya elastisitas. Elastisitas itu adalah kemampuan suatu objek itu setelah dia ditarik, misalkan kayak karet gitu, karet ditarik, dia kembali ke tempat awalnya, kembali ke panjang awalnya. Itu yang namanya elastisitas. Nanti yang namanya setiap benda itu punya yang namanya modulus elastisitas. Ya modulus elastisitas itu adalah si tegangannya dibagi sama regangannya. Itu yang namanya modulus elastisitas. Seberapa elastis sih si benda itu. Jadi kalau misalkan dia semakin elastis, ya semakin apa namanya gayanya dikasih dikit aja kayak karet gitu ya. Kayak karet gayanya dikasih dikit aja dia panjang ininya apa namanya perubahannya panjang. Tapi kalau misalkan dia tidak elastis, berarti kayak pulpen ini.
Kalau misalkan ditarik walaupun keras juga perubahan panjangnya nggak signifikan, nggak terlalu banyak ya, paling patah aja nanti. Nah, ngomong-ngomong soal patah ya, ngomong soal patah, sebenarnya itu ada kurvanya antara tegangan sama regangan. Kurvanya itu biasanya bentuknya seperti ini ya. Bentuknya tuh kayak apa ya? Ya kurva kebalik gitulah, kayak kurva kuadrat kebalik gitu. Nah, jadi ini ada titik-titik penting ini sih yang sebenarnya teman-teman perlu tahu. Jadi titik penting itu adalah ini, yang pertama adalah batas elastisnya berapa ya. Jadi kalau misalkan dia lewat batas elastis, dia tuh belum patah. Dia tuh belum patah. Kalau dia lewat batas elastis dia belum patah, tapi dia nanti tuh nggak bisa balik ke tempat awalnya lagi. Kasarnya kayak baju lah. Teman-teman punya baju, baju teman-teman ditarik terus. Misalkan mohon maaf nih, kalau misalkan habis lebaran gitu kegendutan, ya kan berarti bajunya ketarik kan, bajunya ketarik. Terus pas teman-teman nge-gym, lari-lari, udah kurus lagi, tapi bajunya tidak kembali ke bentuk awalnya bajunya. Ya itu namanya melar. Nah, melar itu artinya bajunya sudah melewati batas elastis. Gitu. Nah, kalau titik tekuk ini dia itu sebenarnya sama ya kayak batas elastis ya. Kurang lebih mirip sama yang kedua ini, ada titik tekuk. Ini adalah sama sebenarnya kayak batas elastis, tapi dia tuh lebih ekstrim. Kalau misalkan apa namanya kayak tadi itu batas elastis itu dia nggak bisa balik lagi ya, dia nggak bisa balik ke awal. Tapi kalau titik tekuk ini maksudnya gini, dia dikasih gaya dikit aja, dia perubahan panjangnya panjang banget gitu. Dikasih gaya dikit, perubahan panjangnya panjang banget. Sampai suatu saat kalau dia udah melar banget ya, kalau dia udah melar banget, bajunya misalkan teman-teman makan pas lebaran udah banyak banget sampai bajunya itu sobek. Sobek itu yang namanya titik patah. Gitu. Oke. Nah, terus di sini, nah sebenarnya nih kalau untuk tingkat SMA kita tidak membahas hitung-hitungan ya. Kalau teorinya kita membahas hitung-hitungannya, kita tidak membahas dari sini ke sini. Dari sini ke sini kita tidak bahas ya. Dari sini ke sini tidak bahas. Yang kita bahas cuma dari sini ke sini. Nah, ini yang namanya batas hukum Hooke. Jadi hukum Hooke itu adalah gaya yang dikasih linear sama perubahan panjangnya. Itu yang kita sebut namanya hukum Hooke gitu. Nah, yang kita pelajarin di SMA ini aja, yang batas hukum Hooke aja, dari hukum Hooke ke bawah gitu. Kalau yang ke atas itu cukup tahu istilahnya aja, tapi hitung-hitungannya nggak perlu tahu. Itu udah nanti materi. Kalau teman-teman masuk teknik sipil baru belajar kayak gitu ya. Nah, terus tadi ya hukum Hooke itu adalah hubungan antara gaya yang diberikan dengan deformasinya atau perubahan bedanya. Jadi kasarnya kalau misalkan teman-teman apa namanya naik berapa kilo gitu, perubahan bajunya melarnya berapa kilo. Tapi kalau misalkan dia tuh masih batas hukum Hooke bisa balik lagi. Jadi kalau teman-teman nge-gym, teman-teman apa diet, teman-teman lari-lari gitu akan balik lagi bajunya ke bentuk awalnya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah makannya banyak banget, udah melewati batas hukum Hooke-nya, udah melewati batas elastisitasnya, udah bajunya melar terus, nggak bisa balik lagi gitu ya. Nah, besarnya itu adalah ini nih, ini hubungan yang sangat-sangat penting, ini akan sangat-sangat terpakai dimanapun, yaitu F sama dengan K dikali delta L. Ini hubungan sangat penting. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah gaya yang diberikan, ya ini gayanya ya, ini gaya yang diberikan, nilainya sama kayak konstantanya. Konstanta ini mungkin kalau di sini umumnya ya, kalau di soal-soal fisika tuh biasanya konstanta pegas dikasihnya. Tapi sebenarnya yang namanya konstanta pegas itu nggak cuma untuk pegas loh, tapi untuk benda apapun ya, untuk literally apapun. Kayak pulpen ini, bosan ya pulpen terus, kayak baju atau kayak masker ini kalau ditarik gitu, itu juga sama. Mereka semua punya konstantanya, konstanta elastisitasnya gitu. Jadi ini konstantanya. Nah, terus kalau yang ini adalah si perubahan panjangnya, delta panjangnya gitu. Nah, biasanya ya kalau misalkan di soal-soal SMA itu kan kita kebanyakan make yang paling sederhana, yang paling bisa dibayangin. Kenapa? Karena kalau misalkan kita pakainya beton atau kita pakainya apa namanya? Oh, macam-macam ya, yang benda-benda yang tiangnya rumah gitu atau fondasi gitu kan kayak orang nggak kebayang ya, kayak perubahan panjangnya juga pendek banget gitu. Nah, akhirnya biasanya kalau kita makanya itu pegas bendanya. Kenapa? Karena pegas itu paling kelihatan perubahannya. Dikasih gaya dia berubah panjangnya. Itu kelihatan banget. Karet gitu kan kayak pegas kan, dia panjangnya perubahannya kelihatan. Tapi kalau misalkan kayak beton gitu kan nggak kelihatan. Misalkan dikasih gaya ya kita ngeliatan pakai mata kita kayak
nggak berubah tuh, panjangnya segitu-gitu juga gitu. Paling berubah cuma berapa mili gitu kan. Nah, makanya kita seringnya pakai pegas. Nah, yang penting dari pegas adalah susunannya. Sebenarnya kalau kalian mikirin susunan pegas, itu pikirin aja kayak ini resistansinya apa? Rangkaian listrik. Mungkin waktu SMA dulu pernah belajar kan, SMP juga dulu pernah belajar. Bedanya apa? Kalau dia seri dia ditambahin doang. Kalau dia paralel dia di seper-seper, ya enggak? Kalau pegas kebalikannya. Kalau dia paralel ya benar, kalau dia paralel dia ditambahin. Kalau dia seri dia di seper-seper gitu. Kalau dia paralel dia tambahin, kalau dia seri dia di seper-seper. Gitu ya. Nah, di sini ada juga yang namanya energi potensial pegas. Ini masih tentang pegas nih. Tapi sebenarnya balik lagi ya, energi potensial pegas itu nggak cuma ada di pegas sebetulnya, tapi di benda apapun yang dia punya sifat elastisitas, dia pasti punya energi potensial pegas. Ya kalau misalkan teman-teman punya apa sih namanya? Apa ya? Kayak ini pensil, tau gak sih? Ini pegas juga ya, yang apa, cetek-cetekan pulpen itu kan pasti cetek gitu kan, ada energi potensialnya juga kan gitu. Atau kalau misalkan teman-teman neken sesuatu gitu, sesuatunya berubah, misalkan kayak kasur gitu, kasur kan pegas juga, spring bed ya, itu biasanya kan ada energi potensialnya juga gitu. Pokoknya selama dia bisa balik ke bentuk awalnya, maka dia ada energi potensialnya. Nggak cuma pegas yang bentuknya beneran pegas, tapi kayak sesuatu yang bentuknya nggak kayak pegas, tapi sebenarnya dia punya sifat kayak pegas. Gitu sih. Ya, jadi ini yang penting adalah hukum Hooke kalau di elastisitas. Oke, mungkin kita langsung coba ke contoh soalnya. Hari ini kebetulan contoh soalnya sangat-sangat gampang nih, hampir semua soalnya di sini nggak terlalu susah. Beruntung juga ini soalnya beneran dari soal SIMAK UI, jadi kurang lebih bisa seperti ini. Oh iya, ada tipsnya dulu. Jangan lupa. Jadi setiap kali kita membahas suatu bab, karena kita udah dekat nih sama SIMAK UI, jadi kita nggak cuma bahas materinya, tapi kita bahas tips singkatnya gimana mengerjakan soalnya. Nah, tipsnya gimana? Kalau elastisitas biasanya itu dia tuh nggak berdiri sendiri ya. Dia nggak berdiri sendiri, tapi dia gabung konsepnya sama bab gaya sama bab hukum Newton. Jadi biasanya ada nih suatu soal yang kalau nggak salah ya. Jadi dia itu konsepnya gabung tiga-tiganya. Ada konsep usaha energi, ada konsep elastisitas, sama ada konsep momentum. Jadi ceritanya gini kalau nggak salah ya. Ini soal tahun berapa gitu. Kalau nggak salah di bank soal kalian tuh ada. Jadi dia tuh ada ini ya, ada kotak gitu. Kotak ini jatuh ya melewati sebuah bidang miring gitu, bidang miring lengkung kayak gini. Nanti pas sudah sampai bawah, dia tuh bakal mengenai kotak yang lain gitu. Dia mengenai kotak yang lain yang lagi diam gitu. Ini V-nya sama dengan 0. Ini V-nya adalah ya sebuah kecepatan, V sama dengan V aksen gitu. Nah, nanti si kotaknya ini dia kan bakal jalan ya. Dia bakal jalan melewati ini yang punya gaya gesek ya, lintasan yang punya gaya gesek. Di sini ada pegas gitu. Pertanyaannya adalah nanti kalau nggak salah itu pas dia balik lagi ke sini, pas dia balik lagi kan neken terus balik lagi kan. Nah pas dia balik lagi itu jaraknya berapa? Kalau nggak salah seperti itu soalnya. Ini di bank soal kalian kalau nggak salah ada gitu. Ini biasanya konsepnya gabung-gabung seperti ini ya. Tapi ingat, ini kan panjang yang ngerjainnya ya. Ini biasanya ada berapa step ini? Yang pertama cari energi potensialnya dulu, energi kinetiknya dulu, terus juga cari momentumnya di sini ya, tumbukannya, terus baru nanti dicari F pegasnya, baru dicari kinematikanya. 4 konsep malah di situ, bukan 3 konsep. Nah kalau misalkan terlalu lama, nggak usah dikerjain, nggak ada masalah gitu. Jadi jangan habiskan waktu kalian cuma karena merasa tertantang di soal yang super sulit gitu. Mendingan kerjain yang lain dulu, kalau ada waktu baru balik lagi ke sini gitu. Oke. Nah, terus yang kedua ini untuk soal elastisitas di SIMAK UI itu biasanya ya, yang aku lihat itu ada beberapa soal yang minjem konsepnya teknik sipil. Tadi ya yang aku bilang ya sebenarnya yang namanya elastisitas itu nggak cuma pegas, bahkan pegas itu tuh adalah salah satu elastisitas yang apa ya paling obvious gitu, paling kelihatan gitu. Tapi kalau misalkan di dunia nyata itu banyak banget kayak misalkan teman-teman mau bangun gedung, mau bangun tiang-tiang jalan tol gitu kan butuh konsep elastisitas banget gitu. Biasanya sih ada ya yang dia tuh minjem dari konsepnya teknik sipil. Nanti kita bakal bahas-bahas juga soal-soal yang seperti ini. Seperti kayak kekuatan material, terus kalau nggak salah tuh ada impurity, ketidaksempurnaan material kayak gitu-gitu. Nah, tapi ingat kalau misalkan ada soal kayak gitu, jangan teman-teman skip dulu. Jangan teman-teman skip dulu. Malah bisa jadi itu soal yang paling gampang. Gitu. Jadi selalu punya mindset, oke, ini soal belum gua pelajari gitu. Ini soal belum ada di SMA. Pasti soal ini bisa dinalar
Nggak mungkin panitia ujiannya itu ngasih sesuatu yang nggak bisa dinalar ke anak SMA. Nggak mungkin. Itu. Jadi jangan parno duluan ya. Jangan parno duluan. Jadi coba dinalar aja. Gitu. Oke, coba kita bahas soal kita yang pertama ya. Jadi soalnya tuh seperti ini. Ini tentang elastisitas. Mungkin boleh aku kasih waktu 3 menit dulu ya. Nanti kalau misalkan yang jawab dikit baru kita tambahin. 3 menit dari sekarang. Karena dibawa ke hati guys. Oh iya, lupa ngingetin kalau misalkan ada pertanyaan, ditanyanya di Q&A ya. Jangan di chat buat kita lucu-lucuan aja. Udah 3 menit nih. Yang jawab baru nggak sampai setengah nih. Coba aku tambah 1 menit lagi deh. Sampai 4 menit ya. Oke, udah 4 menit ya. Aku close pollingnya. Nah, jadi teman-teman kebanyakan jawabnya ini. Ada yang jawab A, ada yang jawab D. Paling banyak A sama D. Oke, kita coba bahas. Jadi ini soal hitung-hitungannya ya. Sebenarnya nggak terlalu susah kalau kita baca soalnya. Perusahaan Springgate sedang mempromosikan kelebihan kasurnya karena per yang digunakannya memiliki keunikan. Gambar di atas mengilustrasikan keunikan tersebut. Jika kasur diduduki, sebenarnya ini nggak unik sama sekali sih. Semua per kayak begini. Ini marketing banget.
Jika kasur diduduki dan tertekan sebesar 4 cm, ternyata energi potensialnya sebesar 0,58 joule. Dengan menganalisis kurva di atas, jika jarak antara posisi delta X3 dan delta X1, yang mana tuh? Oh ini ya, delta X1 delta X3 adalah 2 cm, anggap F3 sama dengan 18 Newton. Besar gaya F1 adalah berapa? Ini sebenarnya ini nggak spesial loh sebenarnya. Bayangin aja, mosok cuma dengan gaya 18 Newton terus nanti dia berubah sekian senti, itu dijamin kasur ini nggak enak banget teman-teman. Jadi teman-teman bayangin, teman-teman kan rata-rata beratnya berapa sih? Rata-rata Anda 50 kilo lah. 50 kilo berarti kan 500 Newton ya. Bayangin kalau teman-teman yang berat 500 Newton tidur di kasur yang kayak begini. Itu kasurnya tuh perubahan delta X-nya tuh bukan senti-sentian lagi. Meter, berapa meter gitu. Jadi aku jamin ini kasur yang sangat-sangat tidak enak ya. Oke, tapi itulah yang namanya soal fisika, biasanya memang bukan ditujukan untuk promosi. Jadi ya udah kita hitung aja. Nah, jadi yang pertama mungkin teman-teman harus cari dulu di sini informasi yang dikasih kan energi potensial ya. Di sini ada energi potensial. Mungkin teman-teman bisa cari dulu ya di sini energi potensialnya itu nilainya berapa. Ingat energi potensial itu apa? Setengah K delta X kuadrat. Gini ya. Delta X-nya di gini. Nah, tapi di sini kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu berapa nilai ininya. Berapa nilai K-nya itu berapa. Nah, kita bisa ubah. Caranya gimana? Caranya adalah coba jadi gini. Setengah K delta X itu apa? K delta X itu F ya. Kan F sama dengan K delta X. Berarti nanti bisa kita ubah. K delta X-nya jadi F masih sisa 1 delta X-nya. Delta X-nya masih sisa 1. Berarti F dikali delta X. Gitu. Oke, ini adalah nilai energi potensialnya. Gitu. Berapa energi potensialnya? Energi potensialnya 0,48 joule. Gitu. Sama dengan setengah dikali F-nya kita cari ya. F-nya kita cari, delta X-nya berapa? Delta X-nya tadi kalau dikasih gaya 18 Newton. Berapa sih? Dikasih regangan 4 cm, dia tuh 0,48 joule. Oh, berarti delta X adalah 4 cm. 4 kali 10 pangkat minus 2. Gitu. Kita cari deh F-nya. F-nya adalah berapa nih? 0,48 dikali 2 dibagi 4 kali 10 pangkat min 2. Kira-kira sekitar berapa tuh? 0,24 kali 10 pangkat minus 2 berarti 24 Newton. Oke? Berarti segini F-nya. Nah, tapi yang kita mau cari bukan F-nya. Kita harus cari dulu yang kedua adalah kita hitung berapa nilai apa yang enak nih. Kita hitung nilai. Oh, ini ada F3 berarti delta X3 bisa kita cari ya. Ingat yang namanya F itu sebanding sama K dikali delta X. Karena ini dia kasur yang sama, si kasur jelek ini nih, berarti K-nya harusnya sama kan? Ya udah berarti F kalau kita mau cari delta X3 berarti F dibagi F3 sama dengan K delta X dibagi sama K delta X3. Ini bisa kita coret. Gitu. Oke. Ya udah F-nya berapa? F-nya tadi kita udah tahu 24. Ketika dia 24, F3-nya adalah ini ya, 18 sama dengan delta X-nya berapa? Ketika dia 24, ini ya, 4 cm ya, 4 cm. Nah, kalau misalkan kayak gini, kalau ini cuma perbandingan, kita boleh langsung pakai senti, nggak usah ubah jadi meter. Tapi kalau ini harus kita ubah jadi meter ya. Karena kalau misalnya kita nggak ubah jadi meter, satuan ini bukan Newton. Di sini bukan Newton satuannya, tapi satuan ya senti Newton jadinya nanti. Gitu. Tapi kalau di sini karena cuma perbandingan, kalau cuma perbandingan boleh kita pakai langsung senti. Berarti langsung aja di sini ya, 4 cm dibagi delta X3-nya. Berarti delta X3 berapa tuh? Delta X3 berarti sama dengan adalah 4 dibagi 24 dikali 18. 4 dibagi 24 dikali sama 18 adalah berapa tuh? Salah. 4 dibagi 24. 4 dibagi 24 ya benar dikali sama 18 benar. 3 cm ya. 3 cm. Gitu. Oke, kita udah dapat. Nah, sekarang kita cari apanya lagi nih? Kita cari yang enak sampai kita dapetin ya. Ujung-ujungnya kita pengen dapat F1. Oke, berarti kita cari delta X1 berapa? Delta X1. Berarti kita lihat di sini bedanya delta X3 sama delta X1 kan 2 cm ya.
Delta X3 sama delta X1 adalah 2 cm. Berarti delta X3 sama dengan delta X1 ditambah sama 2. Ya kan? Berarti delta X1-nya berapa? Berarti ya berapa? 3 dikurang sama 2. Ya berarti 1 cm. Gitu. Yang nomor 4 terakhir, bukan nomor 4, step keempat terakhir ya, kalau kita udah ketemu berarti kita bisa cari si delta X1-nya berapa. Sorry, F1-nya berapa gitu. Terserah nih, kita mau perbandingannya mau pakai F atau mau pakai F3. Terserah ya di sini. Mau pakai F atau F3 tuh sama aja gitu. Tapi kalau di sini mungkin aku contohinnya pakai F3 deh. Nah, berarti kalau kita mau nyari berapa besar F1, F1 per F3 sama dengan K delta X1 dibagi sama K delta X3. Karena ini sama-sama spring bed yang jelek itu berarti K-nya kita coret. Karena bendanya sama. Oke, F1-nya mau kita cari. F3-nya kita udah tahu. Berapa F3-nya besarnya? F3-nya adalah 18. Delta X1-nya adalah 1. Delta X3-nya adalah tadi berapa? 3 ya? 3. Ya udah berarti F1-nya adalah 18 dikali sepertiga. Yaitu 6 ya. 6 satuannya Newton. Gitu. Berarti jawabannya adalah A. Mayoritas teman-teman benar berarti tadi ya. Yang jawabnya A. Oke, sampai sini kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung di Q&A ya. Balik lagi, ini bukan spring bed untuk kalian tiduri karena bayangin aja mosok cuma beda 18 Newton dia bisa 4 cm itu kan sangat tebal ya. Oke, kalau misalkan Mas udah pada paham memang ini nggak susah sih, cuma ya butuh butuh beberapa step aja gitu. Coba ini ada yang nanya kalau ditanya F2 nyari delta X2 dulu Kak. Sebentar. Iya, cari delta X2 dulu. Kenapa? Karena kalau kayak gitu kita harus cari salah satunya. Entah kita cari K-nya, bisa ya kita cari K-nya atau kita cari nggak bisa deh kalau cari K-nya nggak bisa karena K-nya kan sama terus ya. Ya benar, berarti kita cuma bisa nyari X2-nya dulu. Kalau kita mau nyari F2. Itu kecuali kalau misalkan dia bendanya beda, kita bisa bandingin tuh. Misalkan kayak spring bed yang ini K-nya itu 2 kali lipat spring bed yang ini. Nah, itu baru bisa kita bandingin K-nya gitu. Tapi kalau misalkan ini karena bendanya sama, K-nya sama, nanti kan pasti selalu dicoret kan. Pasti selalu dicoret berarti nggak bisa kita bandingin pakai K. Kita harus bandingin pakai X-nya. Gitu. Oke, oke. Kita coba lagi ya yang soal berikutnya. Ini akan bikin teman-teman sangat-sangat overthinking ya soal ini. Tapi nggak apa-apa. Kita coba waktunya 2 menit aja. 2 menit saja. Ayo. Bingung, bingung, bingung. Kalau misalkan aku nyuruhnya 2 menit, berarti ada suatu trik nih di sini yang bisa dilakukan. Clue ya. Sebenarnya nggak perlu dihitung, bukan nggak perlu dihitung, dihitungnya nggak panjang.
Oke, belum ada setengah nih. Aku tambah 1 menit lagi deh. Jadi 3 menit. Lima belas detik lagi. Oke, udah 3 menit. Pas 50 orang. Oke, ini jawaban kalian kebanyakan jawabnya C ya. Kalau nggak C, E sama B. E sama B itu, oh iya, 2:1 sama 2:-1. Ini beda-beda tipis ya. Oke, kita bakal bahas. Ini secara ini sih ya, kalau dilihat-lihat di sini, pasti kayak ilmu apa, ilmu cenahnya ya. Kalau kita lihat di sini kan kebanyakan ini 2:1 sama 2:1 ya. Pokoknya kombinasinya 2:1 lah. Berarti ini pasti jawabannya ada bentuk 2:1-nya nih. Berarti kalau nggak A, B, E gitu. Terus nanti kalau kita lihat di sini kebanyakan yang satunya negatif gitu. Ini apa namanya, satu negatif, nggak ada yang satu positif juga ada. Ya tapi jawabannya bukan kayak gitulah. Jangan pakai cara-cara kayak gitu. Kalau misalkan kalian nggak tahu banget ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nggak, jangan pakai cara-cara kayak gitu. Salah. Nah, oke. Jadi cara yang benar gimana? Begini. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini, ini sebetulnya tuh sama sekali nggak perlu kita hitung loh. Bisa bisa nggak kita hitung sama sekali. Jadi caranya begini. Kalau kita lihat titik maksimalnya, titik maksimal, titik tertingginya dia tuh seperti apa sih bentuknya? Di titik tertinggi bentuknya seperti ini nggak sih? Ininya dia sangat-sangat, mungkin aku gambarnya kayak lebih ini kali ya. Yang bagian atasnya tuh dia sangat-sangat dempet ya. Yang bagian atas sangat-sangat dempet. Gini, yang ini ada kotaknya, kotaknya. Yang bagian bawahnya sangat-sangat renggang gitu. Ini adalah titik maksimalnya si kotak ini. Titik maksimal itu seperti ini. Titik minimalnya gimana? Titik minimalnya adalah yang di sininya dia sangat-sangat longgar ya, sangat-sangat longgar gitu. Yang di sini dia sangat-sangat sempit gitu. Ini adalah di titik maksimalnya. Nah, oke, di sini sebenarnya sorry, yang ini di titik minimalnya, yang kedua ini di titik minimalnya. Nah, sebenarnya di sini tuh permasalahannya adalah kita nggak dikasih tahu berapa panjangnya. Jadi kita nggak bisa melakukan perhitungan energi potensialnya. Kita nggak bisa lakukan perhitungan itu karena kita nggak dikasih tahu panjang, perubahan panjangnya berapa gitu. Itu permasalahan utamanya. Tapi sebenarnya juga karena yang ditanya cuma perbandingan, kita nggak perlu tahu nilainya berapa gitu. Mau dia 200/200, mau dia 200/400, kita nggak peduli. Yang penting kita cuma perlu tahu perbandingannya berapa. Jadi caranya gimana? Caranya begini. Kalau kita lihat ya di sini, ketika dia seperti ini ya, ketika dia seperti ini, kan berarti ini adalah energi potensial maksimalnya dia kan, ya enggak? Ketika dia di titik maksimum, berarti itu energi potensial maksimumnya maksimalnya dia, ya, energi potensial maksimalnya dia. Jadi dari situ dia nggak bakal bisa lebih tinggi lagi si kotaknya, ya nggak bakal bisa lebih tinggi lagi si kotaknya. Dia pasti harus jatuh ke bawah gitu. Nah, ketika dia kayak gini ya, ketika dia posisinya minimal di bawah, yang ini kembali ke energi potensial maksimumnya lagi. Iya enggak? Karena yang namanya energi potensial apa sih? Energi potensial adalah setengah K dikali delta X kuadrat gitu. Nah, X kuadrat ini yang paling penting adalah ini, X kuadrat. Jadi yang namanya X kuadrat itu adalah jarak dari titik seimbangnya. Jadi kalau awalnya seimbangnya seperti ini nih. Awalnya seimbangnya seperti ini. Dia ada di sini nih. Jarak X itu segini. Jarak X segini. Ini ketika dia seimbang ya, ketika dia seimbang. Ketika dia minimal ya, ketika dia minimal, X-nya itu berubah jadi
nambah panjang kan, nambah panjang jadi segini. Ini adalah x aksen. Ketika dia ketika dia maksimal, maka x-nya dia bakal mendek sejauh berapa? Sejauh delta x. Itu berarti sama ya, sama antara dia ketika maksimal dan ketika dia minimal, itu energi potensialnya akan sama. Kenapa? Karena delta x-nya sama. Berarti nanti energi potensialnya itu nilainya akan sama ketika dia minimal ataupun maksimal, dia akan sama. Gitu. Ini kita analisis satu ini doang ya, satu satu pegasnya doang, pegas yang ini doang, pegasnya bagian atasnya doang di sini. Tapi sebenarnya kalau mau kita jumlahin juga sama aja. Toh coba pas ini dia maksimal, di sini dia minimal kan. Ini pas di sini dia minimal, di sini dia maksimal. Gitu. Jadi sama aja ya, sama aja. Jadi nanti perbandingannya adalah karena perbedaan itu cuma di vektornya aja, yang satu itu adalah plus X, yang satunya adalah minus X, maka nanti perbandingannya itu bisa kita ambil 1:-1. Kayak gini. Karena cuma beda di yang satu dia energinya energi ke atas, satu energinya energi ke bawah. Kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau aku pribadi sih aku nggak setuju dengan 1:-1. Aku setujunya adalah 1:1. Kenapa? Karena yang namanya energi itu walaupun delta X ini adalah sebuah vektor ya, walaupun delta X ini kan jarak ya, jarak itu adalah sebuah vektor, perpindahan itu sebuah vektor, tapi yang namanya energi itu bukan vektor, energi itu skalar gitu. Jadi -1 di sini nggak ada gunanya sebenarnya. Ya energi potensial segitu-gitu juga. Jadi harusnya yang lebih tepat itu 1:1. Tapi karena 1:1 nggak ada, jadi ya udah nggak apa-apa di sini 1:-1. Gitu. Oke. Wah, mau ada banyak Q&A nih. Coba aku bahas satu-satu ya Q&A-nya. Kan nanti bahas dinamika rotasi nggak? Iya bahas. Dari Zakia, Kak, kenapa EP-nya sama tadi? Ini Zak. Karena kita lihat di sini ketika dia naik ya, dia naik kan delta X-nya tuh sekian ya. Delta X-nya tuh setengah dari naik turunnya dia. Paham gak sih maksudnya? Jadi kalau misalkan ada pegas ya, ada pegas nih, lihat di layarku. Kan kalau dia pegas itu kan geraknya gini kan ya. Naik turun ya. Naik, turun, naik, turun, naik, turun gitu. Nah, ketika dia ke atas, jaraknya itu pasti sama ketika dia ke bawah gitu. Jadi setengah delta X kuadrat, delta X-nya ke atas sama delta X ke bawah itu sama. Makanya EP-nya sama gitu. Karena kan yang namanya delta X itu kan jarak dari titik seimbang. Titik seimbang itu adalah ketika dia diam, ketika dia ini nih, ketika dia kayak gini kan diam nih. Ketika dia diam seperti ini adalah X, X-nya itu dia 0 ya di sini ya. Delta X-nya 0 di sini. Nah, delta X yang ke atas nilainya akan sama kayak delta X yang ke bawah. Kayak gitu. Sama ya jawabannya sama anonymous attendee. Kenapa yang EP-nya tadi? Nah, terus ini ada pertanyaan bagus. Oh, lagi dijawab sama Kak Dea. Oke. Kenapa bisa negatif, Kak? Kan itu hanya perbandingan. Iya, sama ya. Aku pendapatnya sama kayak Meteor. Jadi aku juga nggak setuju kenapa ini negatif. Jadi kalau aku setujunya adalah 1:1 sebetulnya. Karena kenapa? Karena yang namanya energi itu dia tuh sifatnya skalar, bukan vektor. Jadi negatif di situ nggak ada gunanya sebenarnya. Tapi memang di sini tuh mungkin maksud pembuat soal ini adalah negatif itu menandakan kalau ke atas itu delta X positif, ke bawah itu delta X negatif. Makanya di sana ada unsur negatif. Tapi sebenarnya secara energi positif negatif itu nggak ada gunanya gitu. Jadi harusnya 1:1. Tetap aku setujunya, aku sama kamu sependapat 1:1 harusnya. Bukannya soal simak ada yang gak ada jawabannya Kak. Mungkin yang penting 1:1. Iya ya ampun, aneh banget kayak soal simak tuh kok bisa gitu ujian gak ada jawabannya. Kasihan yang ngerjain. Ini ada yang bagus pertanyaannya. Berarti masa nggak berpengaruh Kak? Gini, masa itu nanti berpengaruhnya ke gayanya. Ya, ke gayanya nanti berpengaruh. Ingat yang namanya ini ya, K di F sama dengan K dikali delta F. F-nya itu kan berasal dari masanya nanti, M kali G. Gitu. F-nya itu nanti berasal dari masanya. Jadi kalau misalkan kita punya persamaan yang kayak gini nih, biasanya ya kalau misalkan bentuknya kayak gini doang, kayak gini doang, gini.
Nah, ini kan F-nya ini apa kan? F sama dengan K dikali delta L atau delta X sama ya. F sama dengan K dikali delta X. F-nya ini apa sih? F-nya ini kan? F-nya ini. M kali G. Kayak gitu. Berarti nanti M kali G sama dengan K dikali delta X. Berpengaruh, tapi berpengaruhnya buat gaya. Gitu. Tapi nanti sih sebenarnya kalau buat energi itu akan berpengaruh juga. Tapi kebetulan di sini yang ditanya cuma perbandingannya, jadinya nggak berpengaruh karena toh juga masanya sama gitu. Ya gitu ya. Jadi pengaruhnya massa di situ ya, di gayanya nanti. Kak, mungkin nggak kalau nanti ada jawabannya satu dibanding min satu min satu sama satu banding satu. Kalau kayak gitu pilih yang mana Kak? Satu banding satu. Ya, kalau energi itu nggak ada vektornya. Jadi harusnya sama aja. Satu banding satu sama satu banding min satu sama aja. Gitu. Ini sama ya. Jawabannya satu banding satu. Oke, mungkin pertanyaan yang lain aku jawabnya nanti aja ya biar kita ada waktu buat bahas dinamika rotasi karena waktunya terbatas. Oke, jadi soal berikutnya ini udah pernah aku bahas waktu itu di pas trial ya. Di sini pada datang nggak waktu itu? Waktu awal banget pertama kali trial kelas SIMAK. Jadi ini salah satu soal teknik sipil yang dia tuh ada ya, ada di ini juga ada di apa namanya SIMAK UI gitu. Mungkin ini langsung aku bahas aja karena waktu itu udah pernah kita kerjain bareng-bareng. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah ketemu bisa coba dalam hati jawabnya. Jadi kita bahas langsung aja yang ini. Jadi sebenarnya kalau kayak gini ya, nggak usah khawatir. Kalau ini soal kuliahan, teman-teman pasti bisa nalar. Kita pinjem dari ini pas UTBK, PBM yang kayak gitu itu ya, yang apa istilah-istilah gitu. Yang ini istilahnya artinya apa kayak gitu-gitu. Ini kita pinjem. Ilmu itu kita pinjem ke sini. Oke, jadi kalau misalkan ketemu soal kayak gini, kita analisis aja kata-katanya itu maksudnya apa sih, gitu. Jadi gini, kalau secara ilmu ya, secara keilmuan nih, aku kasih ini dikit, buat yang mau masuk teknik sipil bisa tahu dikit. Kalau secara keilmuannya sih, cara jawabnya begini. Yang namanya impurity atau ketidakmurnian dari suatu material itu ada tiga jenis. Ada tiga jenis impurity atau ketidakmurnian. Impurity nomor satu yang namanya vacancy. Vacancy itu nama lainnya adalah kekosongan. Nah, kekosongan itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada struktur material seperti ini ya, tiba-tiba ada yang bolong. Nah, ada yang bolong di sini. Ini namanya vacancy atau kekosongan. Nah, yang kedua, impurity yang kedua adalah yang namanya substitusi. Substitusi itu apa? Jadi kalau misalkan sama kayak tadi ya, sama kayak tadi bentuk ininya bola-bolanya kayak gini, misalkan bentuk materialnya kayak gini. Itu ada yang satu dia tuh apa ya, kayak beda sendiri gitu. Anak siapa nggak tahu. Jadi beda sendiri di sini. Jadi ya misalkan di sini tuh atom-atom apa ya, misalkan atom-atom karbon semua, atom-atom karbon tiba-tiba di sini ada nyemplung silikon sebiji. Gitu, ada silikon sebiji di situ. Nah, itu namanya substitusi. Nah, yang terakhir adalah yang namanya interstisial. Inter itu artinya apa? Inter itu artinya antara kan? Antara. Inter itu antara. Internasional berarti antar negara. Inter Milan, jangan itu klub bola. Inter apa ya? Kira internasional itu kayak kata-kata yang paling bagus deh. Inter itu antara ya. Interlokal itu berarti kan antara lokal, antara kota gitu. Nah, stisial ini artinya ruang. Jadi interstisial adalah antara ruang gitu. Maksudnya apa antara ruang? Jadi kalau misalkan kita punya struktur kristalnya kayak gini ya atau struktur materialnya kayak gini, dia tuh tiba-tiba ada yang nyelonong. Nyelonongnya di antara ruang. Nyelonong di antara ruang. Berarti nyelonong di sini. Kayak gini. Itu yang namanya interstisial. Oke. Nah, cara jawabnya gimana? Cara jawabnya gini aja. Kita lihat. Cacat pada kristal B disebut kekosongan. Kita lihat di kristal B. Oke, pertanyaannya kosong dari mana? Nggak kosong. Ini malah nggak ada yang kosong, malah kelebihan di sini kan. Ini malah kelebihan. Berarti yang namanya kekosongan nggak mungkin. Ini malah kelebihan. Nggak ada yang kosong di sini. Oke. Terus yang kristal A. Cacat pada kristal A disebut interstisial. Nah tadi ya, interstisial. Nggak mungkin.
interstisial, karena interstisial itu adalah di antara ruang, sementara di sini di antara ruang-ruangnya nggak ada apa-apa gitu, berarti bukan juga interstisial. Nah kalau misalkan 1 sama 2 udah salah, kalau 1 udah salah, maka 3 otomatis salah juga. Oke, kalau 1 udah salah, 3 otomatis salah juga. Berarti kalau misalkan semuanya salah, nggak mungkin semuanya salah, pasti ada 1 yang benar. Ya udah, jawab aja 4 gitu. Dan BTW secara keilmuan benar juga yang 4 jawabannya. Kenapa? Karena kita lihat di sini jarak antar kisi pada kedua kisar ini bernilai sama. Ya benar ya. Ini kan jaraknya sama semua gitu. Kalau kita hitung aja pakai penggaris kalau nggak percaya. Gitu ya ini. Jadi bisa dinalar ya kalau ada soal-soal kayak gini, nggak usah takut duluan. Oke? Kalau nggak tahu arti stisial gimana Kak? Gimana ya? Nah itu dia. Ya harus latihan di PBM lah gitu. Oke, begitu aja mungkin untuk soal yang ini. Itu tadi ya untuk elastisitas. Nah, sekarang kita main tebak-tebakan dulu untuk dinamika rotasi. Coba kalau misalkan teman-teman aku suruh naruh tangan, tangannya dipegang di situ, teman-teman lebih milih mau naruh tangan di mana? Di kipas angin atau di kincir angin? Ada yang cari aman nih, ada yang jawabnya selain A dan B. Oke, 20 detik aja cukup, 20 detik. Ayo, ayo bertarung, ayo bertarung, ayo bertarung. Ayo, ayo, ayo bertarung. Oke. Wah, sengit nih. Jadi lebih banyak jawab yang A ya. Yang A itu ada 27 orang jawab A, yang B jawab 25 orang. Oke. Kenapa jawab yang A? Coba di kolom komentar kasih tahu deh kenapa jawabnya yang A. Jangan lupa ya, nanti diganti dulu jadi all panelists dan attendees biar teman-teman yang lain bisa lihat juga. Mungkin karena tinggi. Biar mainstream. Pegang batangnya aja nggak usah kincirnya. Kalau pegang yang B ini loh nanti besot tangannya. Oke, jadi gini. Sebenarnya ya kalau misalkan ini kan disuruh naruh tangan ya. Tapi bener sih, bisa aja naruh tangannya di batangnya doang, bukan di kincirnya. Tapi padahal yang aku maksud tuh di kincirnya, namanya juga kincir angin ya. Di kincirnya, harus di kincirnya loh megangnya. Gitu. Oke, kalau aku lebih milih taruh di yang B, di kipas angin. Kalau misalkan teman-teman ngomongin tentang bahaya, dua-duanya sama-sama bahaya gitu. Yang satu bahaya misalkan teman-teman udah berhasil nyentuh gitu, udah berhasil nyentuh terus jatuh, bahaya juga kan. Yang ini bahaya tangannya besot gitu. Tapi dari sisi dinamika rotasi, sebetulnya seperti ini. Kalau misalkan kincir angin, dia itu punya yang namanya momen inersia yang lebih besar. Jadi sejujurnya megang kincir angin tuh walaupun dia lambat gerakannya itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena ketika teman-teman megang, teman-teman tuh nggak punya kuasa buat ngeberhentiin itu kincir gitu. Jadi ya andai teman-teman megang itu kincir akan terus berputar gitu. Itu yang bikin bahaya di situ. Tapi kalau misalkan di kipas angin, ya walaupun kipas angin dari besi, tangan teman-teman bakal berdarah, tapi setidaknya kalau misalkan teman-teman megangnya tepat ya, tepat di kipasnya gitu, ya itu nggak akan kenapa-napa, bisa berhenti kipasnya gitu. Teman-teman punya tenaga buat ngeberhentiin untuk kipas. Kenapa? Karena di kipas angin itu momen inersianya tuh kecil gitu. Nah, momen inersia itu apa sih? Momen inersia itu adalah ini ya, seberapa sulit kita menghentikan benda yang lagi bergerak, yang lagi berputar. Seberapa sulit. Itu namanya momen inersia. Kita bisa asumsiin pakai massa ya. Jadi kalau kita lihat di sini, semakin besar massa benda, maka gaya yang dibutuhkan buat ngedorong juga makin besar kan. Coba teman-teman bandingin antara mau ngedorong gajah sama mau ngedorong apa gitu, sama mau ngedorong tikus gitu. Pasti kan lebih susah ngedorong gajah ya. Kenapa? Karena gajah massanya lebih besar gitu. Sama kayak momen inersia. Semakin besar momen inersianya, maka gaya yang dibutuhkan untuk memutar itu akan semakin besar juga. Gitu. Jadi sama ya antara momen inersia sama gaya. Nah, besarnya momen inersia itu sebenarnya ini nih, adalah I sama dengan mr kuadrat. Tapi ini adalah momen inersia untuk satu atom, satu partikel doang.
Jadi kalau misalkan ada partikel yang dia berputar dengan jarak berapa meter dari sumbunya, itu momen inersia sekian. Itu satu partikel doang. Gimana kalau misalkan bendanya punya sangat-sangat banyak partikel seperti ini. Misalkan kayak cincin, terus kayak batang, kayak bola, kayak gitu kan partikelnya ada banyak dalam situ kan. Gimana cara ngitungnya? Nah, kita sebenarnya bisa pakai integral. Jadi I sama dengan integral R kuadrat dm. Sebenarnya seperti itu bentuk rumusnya. Nah, aku tulis aja di sini. Bentuk rumus lengkapnya itu sebenarnya gini. I sama dengan integral R kuadrat dm. Nah, tapi untuk mempersingkat waktu, biasanya kita bakal disuruh ngapalin tabel ini. Jadi kalau dikasih benda, kita langsung tahu, oh momen inersia itu sekian, oh momen inersia itu sekian. Gitu. Sebenarnya nggak perlu dihafal juga sih. Kalau misalkan baik, biasanya dikasih juga berapa besar K-nya atau berapa besar ini nih, angka depannya ini berapa nih. 2/5-nya, 2/3-nya, 1/2-nya, kayak gitu. Biasanya dikasih tahu sih harusnya. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak juga, bagus juga kok kalau misalkan bisa ngapal ini. Kayak gitu. Itu tentang momen inersia. Nah, berikutnya adalah tentang yang namanya gaya torsi. Gaya torsi lagi. Momen gaya atau torsi gitu. Jadi yang namanya momen gaya ini kalau misalkan teman-teman ini nih, kalau misalkan teman-teman punya apa namanya? Apa sih ini namanya? Kunci ya buat buka mur gitu ya, buat buka baut. Mur sama baut tuh beda ya. Ya itulah pokoknya ya, sebuah kunci gitu. Kalau misalkan teman-teman dorong di sini ya, teman-teman dorong di sini versus dorong di sini, kan pasti lebih ringan kalau dorong di sini ya. Lebih ringan kalau dorong di sini. Kenapa? Karena kalau gaya berputar atau momen gaya itu dia punya dua unsur yang bikin dia semakin besar. Yang pertama adalah gaya yang kita kasih itu sendiri, sama yang kedua adalah panjang lengannya berapa. Panjang lengan itu adalah jarak gaya yang kita kasih dari porosnya. Poros putarnya berapa. Itu yang namanya ini. Yang namanya momen gaya gitu. Jadi L dikali F. Nah, nanti hukum Newton berlaku juga buat benda yang berputar. Buat benda yang berputar. Mungkin kalau di benda biasa ya, di benda yang bergerak lurus itu kan F sama dengan M kali A ya. Tapi kalau misalkan bendanya berputar, berarti F-nya itu kita ganti jadi tau dari jadi momen gaya, M-nya kita ganti jadi momen inersia, A-nya kita ganti jadi percepatan sudut. Kayak gitu. Nah, nanti ada juga nih energi kinetiknya. Energi kinetiknya ada dua. Ada energi kinetik translasi ketika dia lurus sama energi kinetik rotasi. Makanya kalau teman-teman lihat di animasi ini ya, benda yang kotak ya, kalau dilihat benda yang kotak, ini kalau misalkan dia tanpa gaya gesek ya, di lintasan yang gak ada gaya geseknya, benda yang kotak tuh nyampe duluan. Kenapa? Karena seluruh energi kinetiknya full dia pakai buat translasi aja. Jadi seluruh energi kinetiknya dia full dia pakai buat translasi aja. Sementara untuk yang lain yang berputar ini ya, 4 biji di kirinya dia ini yang berputar, dia pakai energi kinetiknya dibagi dua. Ada energi kinetik buat dia gerak lurus bertranslasi, ada energi kinetik yang dia pakai buat gerak melingkar, berrotasi. Itulah kenapa dia tuh kecepatannya itu nanti ya, kecepatan dia turunnya itu lebih lambat daripada si kotak karena dia harus bagi-bagi energi kinetiknya, bagi-bagi kecepatannya buat kecepatan muter sama kecepatan ke bawahnya gitu. Tapi ini kalau tanpa gaya gesek. Tapi kalau misalkan pakai gaya gesek ya mungkin si kotaknya yang terakhir. Kenapa? Karena dihambat ya sama gaya gesek. Gitu. Itu ya konsep yang perlu diketahui tentang dinamika rotasi. Nggak sesulit itu kan ya sebenarnya. Cuma perlu tahu momen inersia, torsi, sama energi kinetik rotasi gitu. Nah, tipsnya itu simpel banget nih. Tipsnya tuh simpel banget. Teman-teman cuma perlu ingat ini aja, yaitu kalau linear punya jarak, maka rotasi punya sudut. Kalau linear punya kecepatan, maka rotasi punya kecepatan sudut. Gitu terus ya. Momentum sudut, percepatan sudut. Massa, momen inersia. Gaya, torsi atau momen gaya. Energi kinetik translasi, energi kinetik rotasi. Rumusnya sama persis. Contoh misalkan energi kinetik translasi rumusnya apa? Setengah mv kuadrat. Kalau ini setengah I omega kuadrat. Coba kita lihat di sini. M itu massa. Massa itu kan setara sama inersia kan? Benar, sama. Terus apalagi? V itu kecepatan. Kecepatan setara sama kecepatan sudut. Benar kan? Sama. Gitu. Berarti ingat aja ini terus. Ingat semua hubungan ini terus. Rumusnya sama persis. Cuma beda variabel aja. Kayak gitu ya.
Nah, mungkin terakhir kita coba satu lagi soal yang ini. Waktunya 3 menit aja ya, coba ya. Oke, sleep itu ya, apa namanya? Gini. Jadi kalau misalkan ada suatu bidang miring gitu, kalau misalkan dia nggak ada gaya geseknya, nggak ada gaya gesek sama sekali, maka dia itu si bolanya itu nggak akan menggelinding, bolanya itu nggak akan menggelinding, tapi dia kayak geraknya kayak si kotak tadi aja, kayak si kubus, cuma cret apa nyesot gitu doang pergerakannya kalau nggak ada gaya gesek. Nah, kalau ada gaya gesek, maka hitung-hitungannya lebih ribet lagi, yaitu nanti gaya geseknya itu akan memperlambat si apa namanya si bolanya. Nah, kalau tanpa slip itu antara ada dan tiada gaya gesek. Jadi kalau tanpa slip itu gaya gesek statisnya itu ada, tapi gaya gesek dinamisnya atau sorry, gaya gesek kinetisnya itu nggak ada. Jadi cuma ada yang statis doang. Jadi artinya apa? Artinya bendanya itu menggelinding. Bendanya menggelinding, tapi setelah menggelinding dia itu udah nggak ada gaya geseknya lagi. Gitu. Jadi gesek gaya pertama kali doang waktu dia biar dia menggelinding doang, tapi setelah dia selesai menggelinding udah nggak ada lagi. Kayak gitu sih, itu namanya tanpa slip ya. Jadi antara gerak ininya gerak putarannya dia sama gerak liniernya dia itu sama. Sama dalam artian gini, kalau misalkan dia berputar menyentuh apa berputar satu putaran, misalkan dia kelilingnya itu ada 5 meter, maka jarak liniernya dia juga 5 meter gitu. Kalau keliling bolanya itu 5 meter, jarak linier yang dia tempuh juga 5 meter. Itu yang namanya tanpa slip ya. Oke, udah 4 menit. Kita end polling aja, kita bahas bareng-bareng kali ya. Oke, jadi ini agak panjang dikit jawabannya sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Kita lihat teman-teman dapat jawabnya apa. Pada jawab kebanyakan di sini C ya. Pada jawab di sini kebanyakan C. Oke, kita coba bahas. Ini kita hapus dulu ya yang ini. Tadi pokoknya tanpa slip itu adalah gaya geseknya itu cuma ada yang statisnya aja. Kayak gitu. Ada gaya gesek.
Tapi pas dia selama perjalanan itu tidak mengurangi kecepatannya dia. Kayak gitu. Terus kita baca soalnya, dua buah silinder pejal dan kosong, ya silinder pejal dan kosong yang memiliki massa dan ukuran geometri yang sama dilepaskan secara bersamaan dari keadaan diam di puncak sebuah bidang miring yang panjang. Oke. Jadi yang satu adalah silinder pejal. Ya, ada silinder pejal. Yang satu lagi ada silinder kosong. Ini yang kosong, ini yang pejal. Kayak gitu. Jika kemiringan bidang miring adalah 30 derajat, kedua silinder mengeliling tanpa slip. Tadi, tanpa slip itu berarti kalau dia kelilingnya adalah 5 meter, ketika dia menyelesaikan satu putaran selesai, maka dia 5 meter juga. Ininya ya, jarak yang ditempuh. Dan silinder pejal telah menempuh jarak 8 cm. Oke, silinder kosong menempuh jarak berapa? Oke, berarti ini dia udah menempuh jarak 8 meter ya. 8 cm, sorry. 8 cm. Maka yang ini berapa gitu, yang besar ini berapa? Oke, kalau kayak gitu kita ini agak sedikit panjang ya, tapi sebenarnya sama. Yang pertama kita hitung dulu rotasinya dia. Ketika dia berrotasi. Ketika dia berotasi, apa sih yang bikin dia rotasi? Yang bikin dia rotasi adalah ini. Adanya gaya gesek di awal. Jadi pas sebelum dia turun dia udah dikasih gaya gesek duluan. Gitu. Adanya ini. Sementara gaya-gaya yang lain itu dia nggak berpengaruh terhadap putarannya dia. Kenapa? Karena kalau misalkan kayak gaya ini nih. Ini adalah gaya W sin theta. Ini dia tepat ada di poros. Gitu. Terus ada gaya ini. Gaya W. Tepat ada di poros juga. Ada gaya normal. Tepat ada di poros juga. Berarti gaya-gaya yang lain itu nggak berpengaruh ya. Karena dia sama-sama ada di poros. Satu-satunya yang ada di ujung poros, yang bukan di poros, adalah yang gaya gesek atau F. Berarti nanti sigma tau sama dengan I kali alfa. Atau sigma taunya cuma satu, yaitu F geseknya doang. F gesek dikali sama jari-jari si ininya, jari-jari si bolanya, si silindernya, sorry, sama dengan I dikali alfa. Nah, I-nya ini apa? I-nya ini mungkin karena kita mau ngitungnya ininya beda-beda ya kalau kita lihat di sini. Ininya beda-beda kan antara dia silinder pejal sama silinder yang berongga. Nih, pejal itu setengah MR kuadrat, yang berongga itu MR kuadrat. Itu berarti yang depannya, angka depannya setengah sama satunya ini ya, setengah sama satunya kita anggap dulu dia jadi angka kayak gimana cara ngebalikin? Ya ampun. Kita asumsiin dulu dia jadi angka kayak gini. N gitu. N MR kuadrat. N ini nanti dia bisa kita ganti ya. Jadi konstanta geometrinya. Kalau dia pejal berarti dia setengah. Kalau dia cincin kayak gini berarti dia nggak ada setengahnya. Gitu. Oke. Nah berarti dari sini dikali alfa. Alfa itu apa? Alfa itu adalah A percepatan linear dibagi sama R. Ini bisa kita coret ya. Ini R-nya nggak konsisten nih. Harusnya R-nya sama-sama pakai kecil semua. Ini bisa kita coret ya. R yang ini sama R yang ini, R yang ini sama R yang ini. Kayak gitu. Berarti nanti F sama dengan konstanta geometrinya berapa? M dikali A. Ini kita simpan. Ini adalah persamaan kita yang pertama. Nah terus yang kedua. Ini kan rotasi ya. Ini yang rotasi. Berikutnya kita hitung yang translasi. Atau yang gerak lurus. Oke. Yang translasi itu berarti sigma F sama dengan M kali A. Oke. Yang bikin dia turun apa aja? Yang bikin dia turun ini ya. Yang bikin dia turun adalah W sin theta sama F. F itu menghambat tapi nanti. Dia menghambat. Menghambat turun. Berarti kalau kayak gini. W sin theta dikurang sama F sama dengan M kali A. Kayak gitu. Nah berarti W itu kan MG ya. Berarti MG ini sudutnya sama-sama sin 37. Sin 37 berapa? 3/5. Berarti 3/5 MG dikurang sama F-nya tadi ini ya. F-nya tadi yang di atas nih. Yaitu adalah NM kali A.
kali A sama dengan M kali A. M-nya bisa kita coret. Gitu. Oke, berarti di sini kita dapat nilai A-nya berapa? A sama dengan, ini bisa pindah ke sana, berarti sorry. Ini bisa pindah ke sini berarti A plus ini ya. 1 plus N A sama dengan 3/5G. Atau A-nya adalah 3G 5 1 plus N. Kayak gitu ya. Nah, kita udah dapat nih berapa besar A-nya. Berarti kita tinggal bandingin aja nanti. Kita kan mau bandingin jaraknya ya. S yang pejal itu dibandingin sama S yang kopong. Yang apa namanya, yang berongga gitu. Berarti jarak itu apa? Jarak itu adalah V0T plus setengah AT kuadrat dibagi sama V0T plus setengah AT kuadrat gitu. Berarti nanti A-nya ini bakal beda juga kan. A yang pejal sama A yang berongga itu akan beda. Kayak gitu. Nah, tapi kita lihat ini nilai sama-sama 0 ya. Ini sama-sama 0, setengahnya sama. Terus T-nya juga sama harusnya. Gitu. Berarti kalau kita mau bandingin, cukup bandingin ini aja. S yang pejal berapa tadi? S yang pejal itu kalau nggak salah udah dikasih tahu ya di sini ya. Silinder pejal telah menempuh jarak 8 cm. Berarti S yang pejal adalah 8. S yang berongga yang mau kita cari ya, S yang berongga mau kita cari sama dengan A yang pejal. A yang pejal berapa? A yang pejal adalah 3G per, ingat kalau pejal itu berapa ininya, nilai K-nya, nilai N-nya. Kalau pejal dia nilai N-nya adalah ini ya. Nih. Mana sih? Nah, nih kalau pejal adalah ini ya. Setengah ya. Kalau misalkan dia berongga adalah MR kuadrat. Atau 1 berarti. Kalau misalkan dia pejal itu setengah, kalau dia berongga berarti 1. Berarti kalau dia pejal, yang atas kan yang pejal nih. Kalau dia pejal berarti 3G dibagi sama 5 dikali 1 tambah 1. 10. Ya enggak? Terus kalau yang bawah berarti 3G 5 ditambah sama setengah. 5, 1 ditambah setengah. Berarti 5 dikali 1 setengah. Berapa? Dibagi 7,5. Ini 3G-nya sama-sama bisa dicoret. Berarti nanti S0-nya adalah berapa tuh? 10 dibagi ini 3/4 ya, berarti 3/4 dari 8 adalah 6 cm. Gitu. Berarti nanti jawabannya adalah yang C. Gitu. Berarti jawabannya yang C ya. Kayak gitu sih. Ini contoh soal dinamika rotasinya tahun SIMAK UGI tahun 2007. Ini gabungan ya. Dia antara materi dinamika rotasi yaitu yang ini dinamika rotasinya ya, versus materi yang kinematikanya di sini. Ada kinematika juga. Gitu sih sebenarnya. Ya mungkin nanti akan ketemu soal yang lebih susah tapi kayaknya akhir-akhir ini nggak tahu ya. Akhir-akhir ini tuh soal dinamika rotasinya mulai melunak sih. Kayak gini susahnya tuh yang kayak begini. Tapi kalau yang susah banget sampai kayak apa ya? Yang sistemnya lebih dari 3 gitu kayaknya mulai jarang deh. Mungkin kayak kemarin yang paling susahnya tuh kayak kemarin, inget gak waktu kita 2 pertemuan yang lalu yang kita bahas di dinamika 1 kan itu ada tuh dinamika rotasi ya yang ada katrol kalau nggak salah itu. Nah itu mungkin salah satu contoh yang susah itu kayak begitu. Tapi kalau misalkan yang kayak begini ini intermediate lah ya. Yang gampang tuh ada juga nanti yang gampang lumayan banyak. Kayak gitu. Kak itu 3,5 dari mana? 3,5 ini. Ini nih. Sin theta. Sin theta ini kan tetanya 37 ya. 37 sin 37 berapa? Sin 37 adalah 3,5. Gitu. Tadi slip itu ya. Slip itu adalah kalau misalkan dia muter, kalau dia kelilingnya gini. Kalau dia misalkan ada bola gitu, ada bola.
kelilingnya itu dia ini ya kelilingnya itu dia misalkan 5 sentimeter gitu, 5 senti. Nah, pas dia menggelinding, kalau dia bisa nyelesain satu putaran, maka jarak linear yang dia tempuh itu 5 sentimeter juga. Itu berarti tanpa slip. Tapi kalau misalkan slip, berarti nanti akan ada di tengah jalan tuh ada gaya gesek yang mempengaruhi dia. Gitu. Bukan gaya gesek awal ya, bukan gaya gesek pas dia apa? Pas dia turun itu ada gaya gesek. Itu yang bikin dia bisa menggelinding. Tapi kayak gaya gesek di tengah-tengahnya gitu. Gitu. Jadi gaya gesek tengah-tengahnya itu nggak ada. Gaya gesek pas dia udah menggelinding. Itu yang namanya tanpa slip gitu. Kayak misalkan tanpa slip itu kalau misalkan apa ya? Di dunia nyata jarang sih tanpa slip. Biasanya pasti sedikit banyak ada slipnya sih. Kayak gitu sih kalau dari aku. Mungkin coba kita bahas sedikit materi-materi apa materi lagi pertanyaan-pertanyaannya. Coba ya. Eh, Kak, kalau tanpa slip itu hubungan V tangan sama VCM sama nggak? Maksudnya apa? V tangan tuh apa? V tangan itu ininya apa namanya? V berputarnya, V menggelindingnya. Kalau itu iya, kalau misalkan V tangan itu maksudnya adalah V ketika dia menggelinding sama V ketika dia jalan lurus itu sama, ya benar. Itu definisi tanpa slip seperti itu. Tapi kalau misalkan V tangan itu yang lain, coba didefinisin dulu V tangan itu apa gitu. Nah, ini yang suka miskonsepsi ya. Tanpa slip itu bukannya apa namanya? Bukan yang nggak ada gaya gesek. Ada gaya geseknya, tapi gaya gesek itu adalah gaya gesek di awal. Gaya gesek yang bikin dia menggelinding, bukan gaya gesek yang bikin dia apa ya? Yang bikin dia slip gitu, yang bikin dia kecepatan berputarnya tidak sama sama kecepatan linearnya dia gitu. Bukan gaya gesek yang seperti itu, tapi gaya gesek yang bikin dia berputar itu tetap ada. Karena kalau nggak ada gaya gesek itu dia ngesot aja si bolanya itu ngesot tuh nggak akan berputar kalau nggak ada gaya gesek. Ada gaya geseknya ada, tapi cuma gaya gesek yang bikin dia berputar aja yang ada, bukan gaya gesek yang lain gitu. Kak masih bingung nentuin pakainya Wsin atau Wecos. Gimana Kak masih bingung? Oke. Kalau misalkan kayak gini, coba nanti kamu waktu simak, waktu UTBK bawa ini ya, bawa busur aja. Tujuannya apa? Tujuannya buat tahu itu sudutnya tuh besarnya berapa. Jadi nanti dari situ kamu bisa tentuin. Oh, kalau misalkan sudut yang diketahui di sini, maka nanti kita pakainya tuh depan banding miring atau samping banding miringnya. Kayak gitu. Coba bawa busur aja deh. Mungkin kalau misalkan nggak sih bingung cara makainya gimana, nanti pas di Discord coba tanyain lagi aja ya. Ntar aku bakal kasih contoh. Bedanya silinder tipis berongga sama silinder berongga gimana ya, Kak? Kalau silinder tipis berongga itu dia ya tipis gitu kayak plat doang, ujungnya plat. Nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, nggak ada ketebalan. Kalau silinder berongga itu ada ketebalannya. Itu. Bukannya kebalik ya, Kak, N-nya. Kebalik ya? Coba kita lihat di sini. Yang pejal itu setengah. Yang ini dia, oh iya bener ya kebalik ya. Iya bener bener bener. Sorry sorry sorry. Skip panjang. Kak, boleh share. Oh iya, aku belum nge-share yang dinamika kemarin ya. Oke, nanti aku share ya. Ca, pasti lulus. Amin. Kak, rumus F kali R sama dengan N MR kuadrat A dibagi E dari mana? Ini dari sini. Dari hukum Newton untuk dinamika rotasi ya. Hukum Newton untuk dinamika rotasi kan ini bentuknya nih. Ini. Hukum Newton untuk dinamika rotasi. Ya. Nah, nanti delta taunya ini ya, delta taunya ini adalah F dikali R. Kenapa? Karena yang bikin dia berotasi cuma ini doang, cuma F apa F geseknya doang. Nah, ingat F gesek itu tetap ada kan? F gesek itulah F yang bikin dia bisa menggelinding. Karena kalau F geseknya nggak ada, dia nggak akan menggelinding. Tapi ingat F geseknya itu cuma F yang bikin dia menggelinding, bukan F gesek yang lain lagi. Jadi F gesek yang memperlambat dia tuh nggak ada di sini. Cuma F gesek yang ini doang, satu doang F geseknya. Gitu. Kalau dia ada slipnya, baru nanti ada F gesek yang lain. Seperti itu.
Ini sama ya, Kak, tadi NMR kuadrat, N-nya itu ini. N-nya itu adalah yang depannya ini nih. Kan kalau kamu lihat di sini ya, ada setengah MR kuadrat, ada sepertiga MR kuadrat. Aduh, mana sih kursornya? Nih ya, yang di sini nih. Ini kan ada yang setengah MR kuadrat, ada sepertiga MR kuadrat, kayak gitu-gitu. N-nya itu yang itu. Sigma torsinya kenapa cuma F? Tadi karena yang dia tidak di poros, yang letak gayanya tidak ada di poros, cuma F-nya doang. F itu kan gayanya letaknya di mana? Ada dekat permukaan kan? Sementara kalau kayak gaya berat, gaya normal, itu dihitungnya dari pusat massa kan? Dari poros. Kayak gitu. Ya ini kebalik, maaf ya. Gaya geseknya itu ngurangin energinya enggak? Enggak. Bukan ngurangin energinya ya. Gini, jadi ingat tadi apa namanya, dia ngurangin energinya itu bukan dalam bentuk beda sama gaya gesek tadi. Beda sama gaya gesek yang biasa kita kenal yang ada mu-nya itu beda. Kenapa? Karena kalau gaya gesek yang mu K itu dia akan mengurangi energinya berubah menjadi energi panas. Kalau itu. Jadi dari energi kinetik berubah jadi energi panas. Kalau yang kali ini berubahnya adalah dari dia energi kinetik translasi, gara-gara ada gaya gesek itu berubah jadi energi kinetik rotasi. Gitu. Jadi berubahnya itu bukan masih sama-sama energi kinetik kalau kali ini. Dari kinetik translasi jadi kinetik rotasi. Berubahnya seperti itu. Tapi kalau misalkan gaya gesek yang biasa yang ada di fisikal dinamika tanpa dinamika rotasi, itu berubahnya dari energi kinetik translasi jadi energi panas. Jadi kayak begini, panas gitu. Bedanya itu ya, bedanya itu energi geseknya tuh bedanya di sana. Kak masih bingung bagian terakhir kenapa bisa dapat 6 cm, dibandingin aja. Ini kebalik BTW. Ini harusnya 7,5. Bener ah. Iya bener. Ini harusnya ini kebalik. Ini harusnya 7,5 dibagi 10 dikali 8. Harusnya gitu. Terus 7,5 dibagi 10 dikali 8. Ini agak kobam dikit. Ini sama jawabannya tadi ya. F gesek yang buat Tibar Putra itu ngurangin energi apa enggak? Iya, tapi energinya masih sama-sama energi kinetik. Jadi dia ngubah energi kinetik translasi jadi energi kinetik rotasi. Bukan energi kinetik translasi jadi energi panas. Karena kalau misalkan panas itu nanti ada lagi, beda lagi. Lebih susah lagi soalnya kalau kayak gitu nanti. Gils, ngerti para thanks Kak, mantap. Berarti harus bener ya jawaban dinamika rotasi nanti kalau ujian. Jadi nggak ada panasnya ya Kak kalau sistemnya ideal. Betul, 100. Kak, gaya normal itu dilihat dari pusat masanya ya, bukan kontak tegak lurus dengan permukaan bidangnya. Tegak lurus sama bidangnya, tapi melewati pusat massa. Coba kalau dilihat. Misalkan dia ada kotak, bukan kotak ya, lingkaran. Misalkan ini bidang miring ya, di sini bidang miring. Terus ada lingkaran, kayak gini. Kan yang namanya gaya normal ini kan? Ya gak? Gaya normalnya ini. Ya memang dia tuh nggak apa namanya gayanya ini tidak tepat berasal dari tengah-tengah, tapi dia melewati tengah-tengah gitu. Karena dia melewati tengah-tengah berarti kan kalau F dikali R ya, sorry N dikali R, R-nya kan nol gitu, R-nya nol. Kenapa? Karena dia melewati poros perputarannya si bola gitu. Jadi ya nol juga, R-nya nggak berpengaruh gitu. Yang berpengaruh cuma si F doang karena F ini dia tidak melewati tengah-tengah ini, dia dari pinggir, gayanya dari pinggir. Ini juga yang penting ya, harus tahu gayanya tuh apa namanya asal dari mana. Jadi kali ini nggak bisa kita cuma gambar diagram benda bebas aja cuma asal tarik garis doang nggak bisa. Tapi kita harus tahu letak apa ya, letak kontaknya tuh di mana gayanya. Kontak gaya itu ada di mana kayak gitu. V tangensial. Oh, oke, berarti kalau gitu tadi ya sama sama V itunya V linearnya sama. Oke, mungkin itu aja sih kalau dari aku. Ini maaf telat mulu selesainya. Semoga materi-materi berikutnya bisa, ini memang dinamika tuh banyak banget sih materinya. Jadi kayak ya gitulah. Semoga berikut-berikutnya bisa selesai tepat 1 jam ya. Oke, teman-teman. Mungkin dari aku gitu aja. Terima kasih telah hadir dan telah antusias. Sekian buat pelajaran hari ini. Terima kasih semuanya.
Ya, terima kasih Zahra, Vita, Siras, Zahra lagi, Amanda, Siras lagi, Hana, Zaki, Vira, Srina. Terima kasih semuanya.